deh, tunggu kalau sudah pandemi berakhir. Ntar aja deh, tunggu kalau saya sudah senggang waktunya. Ntar aja deh, kalau udah nggak ada lemburan. Ntar aja deh. Akhirnya tenggelam kita bersama, bisnisnya nggak jalan, kayak gitu. Tapi kalau kita cari alasan untuk bergerak bertahan, maka insya Allah akan ada yang membantu, yang menyelamatkan, yang mengajak pentas sampai titik sukses pertama di akhir adalah masuk gerbang. Sampai ini dulu. Nanti lab gimana? Nanti jangan dipikirin sekarang. Bergerak dulu. Nanti mentor akan bimbing, mentor akan kawal. Didampingi kan gitu, renang dampingin. Diteriakin, buang di dalam air gitu. Jangan ngebuangnya di atas. Buang, langsung narik, ya ngap-ngapan. Oh, dia pas kepalanya nongol dia buang. Langsung narik. Nyelam lagi. Gitu. Tapi nggak apa-apa, ini kan pelajaran. Sampai oh iya, dapat polanya. Bisnis ini juga demikian. Oh iya, pendekatannya begini. Oh iya, kalau pakai program strong-strongan, cara masuknya gini, gitu. Kalau pakai produk kebutuhan harian, cara masuknya begini. Itu ketika kita bergerak akan ketemu terus. Tapi kalau kita diem, ntar aja deh, tunggu kalau sudah pandemi berakhir. Ntar aja deh, tunggu kalau saya sudah senggang waktunya. Ntar aja deh, kalau udah nggak ada lemburan. Ntar aja deh. Akhirnya tenggelam kita bersama, bisnisnya nggak jalan, kayak gitu. Tapi kalau kita cari alasan untuk bergerak bertahan, maka insya Allah akan ada yang membantu, yang menyelamatkan, yang mengajak mentas sampai titik sukses pertama di HN adalah masuk gerbang LEDH. Nah, ini penting sekali sebagai sebuah pengantar. Kuncinya adalah mindset atau keyakinan, dan kemudian teruslah bergerak, ikuti arahan mentor meski seringkali kata-kata mentor itu pedas. Dan itu juga saya tunjukkan di kolom ini, beberapa yang saya mentoring renang kan, Mas Rino yang itu kan intens kan, sama Mas Gendro, ayo jangan berhenti gitu. Andri datang juga caburin, orang udah bisa renang. Harus begitu. Seorang mentor sering kali harus galak gitu, harus tegas. Kamu bisa, kalau nggak bergerak nggak akan bertumbuh, nggak berhasil, nggak sukses. Harus berani. Mentor harus kayak gitu. Tetapi ini tidak boleh dilakukan kepada setiap orang. Hanya orang-orang yang memang sudah punya niatan yang kuat untuk mau, untuk bisa, untuk berhasil, untuk sukses. Maka dorong dia. Tapi bukan sembarangan dorong gitu ya. Ya tentunya ngelihat, oh udah bisa, oh berarti didorong. Oh ini udah bisa presentasi nih, dorong. Awalnya diampingin dulu, lama-lama kasih motivasi, terus dan sebagainya. Kasih cara baru, kasih teknik baru. Insya Allah berhasil. Kayak gitu teman-teman semua. Insya Allah termasuk kalau yang namanya di air itu, secara teknis kalau kita sedang olahraga di air, nggak boleh namanya bercanda. Jadi harus serius tapi menikmati. Karena bercanda di air itu fatal. Orang yang sudah ahli sekalipun kadang-kadang ya dia kagok, gagap, bisa masuk ke dalam air gitu loh, kelelep. Makanya nggak boleh bercanda dalam air. Termasuk dalam bisnis. Kalau kita mau seriusin bisnis ini, nggak boleh kita main-main. Di bisnis ini kita harus serius. Gaspol, fast track kalau bisa. Siapa? Lupa. Mas Bang Dasuki. Ya, beliau sudah mulai mencanangkan, gabungnya udah lama, lebih lama dari Bos Candy. Karena masih tetangga juga, masih satu lingkungan juga. Tapi baru mulai dapat kliknya, ya baru 1-2 bulan ini. Langsung gaspol, fast track, ikuti arahan mentor. Dan nggak main-main, nggak pakai bercanda. Ntar dulu lah. Nggak pakai gitu-gitu, tapi serius, gaspol langsung. Ikuti arahan mentor, dikasih arahan kerjakan, kasih arahan kerjakan. Nyebur. Jadi kalau di bisnis gimana? PCA. Pembinaan, siap pembinaan. Ngomong apa ya, ngomongnya. Makanya kemudian yang terakhir adalah, sebelum saya serahkan ke Pak Fatwani, setiap kita adalah mentor atau leader dari para mitra kita. Dan di antara tugas utama seorang mentor, seorang leader adalah belajar. Seperti ini forum belajar. Dari YouTube kita bisa belajar. Buku jangan lupa. Jangan sampai para leader ini nggak akrab sama buku.
Sebulan buku nggak habis, satu buku pun nggak habis. Ini prahara ini namanya, musibah ini namanya. Ngakunya leader, tapi satu buku pun nggak selesai satu bulan. Ini musibah. Kalau leader ya minimal satu buku. Kalau bisa lebih dari satu buku, 2 buku, 3 buku. Buku-buku motivasi, buku-buku bisnis, buku pengalaman dan sebagainya. Minimal habiskan satu buku setiap bulan. Jadi 1 tahun 12 buku minimal. Dan kita tidak akan bisa kemudian berhasil besar, berubah dari kondisi terpuruk menjadi kondisi berhasil gemilang ketika kita pakai kepala kita yang sama. Kita mau berhasil sekarang, tapi kepala yang kita pakai kepala kita tahun-tahun yang lalu. Nggak bisa. Maka harus diganti kepalanya. Tampar-tampar dulu gitu loh. Kocak-kocalakin dulu. Biar isinya nguap. Ganti dengan isi yang baru. Ya maksudnya tadi belajar. Nah, bisnis ini adalah bisnis yang sederhana, bisnis yang simple. Tapi jangan gampangin. Bisnis yang mudah, tapi jangan gampangin. Tetap kita harus belajar. Dan insya Allah di bisnis ini kita akan belajar dengan banyak orang, dengan banyak leader, dengan berbagai sumber. Silakan cari di YouTube, termasuk para leader-leader bisnis network marketing yang lain, banyak di YouTube. Pelajari apa motivasi kuat mereka. Gitu. Buku-buku yang kita perlukan, ya bisa buku Pak Mardigu itu udah banyak itu buku dikeluarkan, bagus-bagus. Buku-bukunya Pak Tung Disemwaringin, buku-buku motivator yang lain, luar biasa, Pak Jamil dan sebagainya. Silahkan diakses. Maka insya Allah kita akan bertumbuh, kita akan berubah. Dan sesuai dengan janji Allah, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum ketika kaum itu tidak berusaha melakukan upaya perubahan. Maka kemudian bagian pembelajaran ini kemudian kita lakukan action bertubi-tubi, lakukan PCA, lakukan pembinaan-pembinaan adalah bagian dari mengupayakan satu perubahan. Dan insya Allah suatu hari nanti keajaiban hadir. Allah berikan kesuksesan kepada kita karena Allah sudah melihat kita layak. Baik,